Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah ya. Kabarnya baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar semua kegiatan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan contoh pengamalan Pancasila, sila yang pertama dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, untuk berdoa meminta dipimpin oleh Gali. Berdoanya di dalam hati dan sebelum berdoa silahkan disiapkan terlebih dahulu. Silakan Gali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba sekarang semuanya berdiri dulu. Pakaiannya diperiksa dulu, ditakutkan ada yang belum rapi. Terus lihat di samping kiri, samping kanan, apakah ada sampah? Kalau ada, silahkan diambil dan disimpan ke tempat sampah. Silahkan di tempat sampah. Oke. Kalau tidak ada, silahkan boleh duduk kembali. Bapak mau mengecek kehadiran kalian ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, semuanya hadir. Alhamdulillah, berarti semuanya sehat ya. Semoga kita tiap hari sehat selalu ya. Oke. Nah, untuk menanamkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Tangannya. Pancasila dasar negara, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Pancasila, akulah pendukungmu. Sedia berkorban untukmu. Suaranya keluarkan. Pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju.
Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Apakah yang kalian ketahui tentang Pancasila? Apa? Pancasila sebagai dasar negara. Siapa lagi? Boleh? Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Ada lagi? Pancasila sebagai ideologi bangsa. Oke, selanjutnya. Ini dulu ya. Pancasila sebagai landasan. Oke, selanjutnya. Sebagai lambang negara. Oke, terima kasih. Pancasila sebagai simbol-simbol negara. Ya. Masih ada? Kalau tidak ada, itu jawabannya bagus ya. Itu pemahaman awal kalian tentang Pancasila ya. Nah, sekarang sebelum ke pembelajarannya, kita is breaking dahulu ya agar kalian semangat. Oke? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, ya. Nah, sekarang kita ini akan belajar pendidikan Pancasila. Perlu kalian ketahui tujuan dari yang akan disampaikan hari ini ya. Pendidikan Pancasila tentang mengamalkan Pancasila untuk kebahagiaan bersama. Dengan topik ya, mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ya. Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Itu topik yang pertama. Ini ya, Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Nah, kalian di sini harus mengetahui tujuan ya, tujuan dari pembelajaran sekarang. Agar kalian nanti pahami mau apa yang akan dicapai oleh kita ya. Pertama, peserta didik dapat memahami makna Pancasila sebagai pemersatu bangsa ya. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila untuk kebahagiaan bersama. Ya, itu tujuan daripada pembelajaran hari ini ya. Oke. Bapak sekarang mau membagikan dulu buku pendidikan Pancasila. Nah, sebelum membuka buku, boleh untuk bukunya silahkan sambil dibuka saja. Sesuai tadi topiknya, Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Ini ada di bab 2. Nah, sebelum itu kalian ini akan diperlihatkan dulu gambar. Nah, ini apa yang ada di benak kalian setelah melihat gambar ini? Ini gambar apa? Gereja. Terus ada apa? Masjid. Selanjutnya,
Ini apa? Ini ada tempat ibadah Hindu, Buddha, Konghucu. Ya. Ini gambar adalah gambar tempat ibadah, ya, tempat ibadah. Oke, setelah melihat gambar tersebut, mungkin akan terbenak di otak kalian, ya. Oh, ini apa? Ini ada hubungannya dengan Pancasila. Nah, sekarang kalian coba simak, perhatikan, ya, dari video pembelajaran berikut. Karena nanti akan ada pertanyaan, ya, yang nanti Bapak bagikan kepada kalian dan didiskusikan di masing-masing kelompok. Silakan dipasang telinganya. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran pendidikan Pancasila untuk kelas 6 kurikulum Merdeka. Kita akan sama-sama belajar di bab 2 di bagian topik A, mengamalkan Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Nah, pembahasan kali ini ada di halaman 26 sampai dengan 34 di buku kalian. Nah, sekarang apakah Anda sudah siap? Kalau sudah siap, ya kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Yuk, langsung saja kita mulai mengamalkan Pancasila untuk kebahagiaan bersama. Nah, di topik A kali ini mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang bagian pertama, Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Apa yang terpikir di benak kalian berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara? Nah, menurut kalian, bagaimana cara mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita baca narasi berikut ini untuk lebih memahami tindak pengamalan Pancasila dalam keseharian. Pada setiap upacara bendera dilakukan pembacaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD tahun 45. Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang alinea yang keempat yang berbunyi, susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan atau dasar dalam kehidupan bernegara. Itu berarti Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum negara di Indonesia. Nah, Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara, tetapi juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pedoman masyarakat dalam mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila harus menjadi pedoman dalam berperilaku dan bersikap sehari-hari yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, apakah kalian pernah mendengar atau membaca kata ideologi? Ideologi merupakan cita-cita atau landasan yang dimiliki suatu bangsa. Ideologi bangsa dan negara Indonesia adalah Pancasila. Itu berarti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara Indonesia. Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi negara, bagaimanakah kalian mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut? Nah, kita harus mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa. Secara resmi, pemerintah mengakui adanya 6 agama di Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Selain itu, terdapat juga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sebagai warga negara Indonesia, kalian berhak untuk beragama sesuai keyakinan masing-masing atau menurut kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, kapan terakhir kalian datang ke tempat ibadah? Apakah kalian sudah mengamalkan ibadah sesuai kewajiban agama dan kepercayaan kalian? Salah satu hak warga negara Indonesia adalah
menganut agama atau kepercayaan sesuai keyakinan disertai dengan mengamalkan kewajibannya. Apakah di kelas atau sekolah kalian ada yang berbeda agama? Lalu bagaimana sikap kalian jika ada teman yang berbeda agama? Nah, inilah beberapa tempat-tempat ibadah dari masing-masing agama yang ada di Indonesia. Nah, kita lanjut. Kalian dapat mengamalkan sila pertama Pancasila dengan cara taat terhadap ajaran agama dan menghormati teman yang berbeda agama. Misalnya yang pertama, berdoa sebelum mengawali aktivitas dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, disiplin dalam beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya. Dan yang ketiga, meyakini agama yang dianut adalah agama yang paling benar, tetapi tidak merendahkan atau menyalahkan teman yang berbeda agama. Nah, jika kalian taat dan menghormati teman yang berbeda agama, kehidupan kalian akan rukun dan damai. Bukankah hidup damai itu menyenangkan? Salah satu contohnya adalah ketika suatu umat memperingati hari besar agama, pemerintah menetapkan hari libur nasional. Nah, teman kalian yang sedang memperingati hari besar agamanya akan beribadah dengan tenang, sedangkan kalian yang beragama lain dapat menikmati liburan. Kemudian yang kedua, pengamalan sila kemanusiaan adil dan beradab. Apakah kalian bisa hidup sendiri? Coba kalian bayangkan jika kalian hidup sendirian. Bagaimana cara kalian mendapatkan makanan, pakaian, tempat tinggal? Bukankah kita semua memerlukan orang lain? Nah, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan, tolong-menolong, dan tidak bisa hidup sendiri. Tuhan menciptakan manusia untuk saling membantu, menyayangi, dan tentunya saling mengasihi anak-anak. Nah, dalam sila kedua Pancasila terkandung nilai-nilai kemanusiaan. Kalian bisa mengamalkan sila kedua Pancasila. Misalnya yang pertama, berteman dengan semua teman tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kehidupan sosial, warna kulit, maupun yang lainnya. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Nah, pernahkah kalian melihat perundungan sekolah? Lalu apa yang kalian lakukan jika melihat perundungan? Apakah yang kalian lakukan agar tidak terjadi perundungan di sekolah? Apakah tidak perundungan sesuai dengan sila kedua Pancasila? Tentunya tidak ya, anak-anak. Kita lanjut, berikutnya adalah pengamalan sila persatuan Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia menurut sensus BPS tahun 2023 sebanyak 275,77 juta jiwa. Penduduk Indonesia menempati ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan Myanmar hingga Pulau Rote dengan beragam suku, bahasa, agama, adat, maupun yang lainnya. Nah, menurut kalian, bagaimana cara menyatukan bangsa Indonesia yang sangat beragam ini? Nah, berikut ini contoh pengamalan sila ketiga Pancasila yang dapat kita lakukan. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dan yang ketiga, dalam berteman tidak membeda-bedakan asal suku dan bahasa daerah. Kita lanjut, berikutnya yaitu bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang dijunjung oleh segenap bangsa Indonesia. Hal ini tercermin pada Ikrar ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi salah satu cara mengamalkan Pancasila, khususnya sila yang ketiga. Kita lanjut berikutnya. Pengamalan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, apakah kalian pernah melakukan musyawarah baik di sekolah, di keluarga, ataupun di masyarakat? Siapa saja yang terlibat dalam musyawarah? Nah, jika ada suatu masalah bersama, kalian perlu mendiskusikan atau menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah. Menyampaikan pendapat, menghargai pendapat, dan menerima keputusan musyawarah merupakan contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Musyawarah bertujuan untuk mencapai mufakat berdasarkan rasa kekeluargaan.
Nah, adapun pengamalan sila keempat Pancasila bisa kalian lakukan dengan cara yang pertama, menghargai perbedaan pendapat dan diselesaikan dengan musyawarah mufakat yang dijiwai semangat kekeluargaan. Yang kedua, menerima dengan ikhlas ketika pendapat tidak diterima sebagai keputusan musyawarah. Yang ketiga, menerima dan mengamalkan hasil keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Kita lanjut pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas merupakan lambang sila kelima Pancasila. Padi merupakan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia dan kapas adalah bahan untuk kain atau pakaian. Padi dan kapas memberikan makna bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, sebagai siswa, kalian dapat mengamalkan sila kelima Pancasila dengan banyak cara. Cara yang pertama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Dan yang ketiga, hemat, suka menabung, dan tidak bergaya hidup mewah. Nah, inilah kita sudah selesai mencari pengalaman-pengalaman dari Pancasila. Nah, sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan ini, Nana. Di sini kalian diminta untuk melengkapi. Nah, itu ya. Itu tentang pembelajaran tentang apa? Pendidikan Pancasila, ya. Materi yang pertama tentang Pancasila sebagai pemersatu bangsa, ya. Nah, apa ya Kak yang kalian dengar, kalian perhatikan, sudah dapat disimak? Mudah-mudahan bisa ya. Nah, kalau kalian sudah bisa mendengarnya dengan serius, sudah ada yang masuk ke pikiran kalian. Nah, ini ada LKPD ya. LKPD itu lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan. Ini nanti dikerjakannya di kelompok kalian ya, secara berkelompok. Artinya kalian berdiskusi. Jadi mengerjakannya tidak sendirian-sendirian, tapi kalian bareng-bareng ya. Nanti ditulis dan nanti akan dipresentasikan. Bahkan dibagikan. Di papai. Yo. Silakan dikerjakan terlebih dahulu ya. Kasih waktu 5 menit, harus sudah selesai. 5 menit dari sekarang ya. Oke, silakan. Nah, di situ kan ada apa namanya? Yang harus kita diskusikan, nanti diisi di sana. Terus ada lembar untuk nama anggota kelompok, ditulis ya di nama-nama anggota kelompoknya. Yang harus diisinya diisi. Silakan berdiskusi, jangan ada yang diam saja. Ayo. Semua berdiskusi. Oh, kalian kasih masukan. Jadi siapa yang ini yang pertama ini, sok silakan beriung ya. Silahkan diisi. Di sini.
Sok dikerjakan. Dikerjakan. Tidak boleh ada yang naik ke meja ya. Masih banyak? Yo, masih ada waktu, silahkan dilengkapi yang belum lengkapnya. Ayo, dibantuin temennya. Bekerja. Jangan cuma melamun. Kamu bisa sambil membaca ininya. Nanti kasih tahu ke temennya. Ini jawabannya yang ini. Sudah selesai belum? Udah, oke. Kalau udah, kalian kantin dari masing-masing kelompok. Kalau untuk semuanya kan banyak nih ya. Perwakilan saja bisa berapa orang? 3 orang ya. Jadi masing-masing kelompok 3 orang untuk mempresentasikan di depan. Jadi kalian nanti membacakan hasil dari jawaban kalian di depan kelas. Yang lainnya bagaimana? Udah siap? Udah siap ya? Yang ini udah siap? Oke. Kalau sudah siap, boleh kelompok ini. Silakan ke depan. Tiga orang aja. Mau 2 orang, boleh. Jalan sini. Boleh. Ini pertama perkenalkan dulu nama ya. Walaupun kita sudah kenal, tapi biasakan kita menyebutkan nama dan juga kelompok. Boleh. Silakan. Ya. Sebutkan nama kalian dan kelompok. Itu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan. Yang keras suaranya. Ya. Langsung saja. Jawabannya saja. Tidak usah dibacakan untuk soalnya. Misalkan yang pertama langsung dibacakan. Pancasila sebagai dasar negara adalah landasan atau dasar dalam
dalam kehidupan bernegara. Saya berusaha untuk melaksanakan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Saya mencoba untuk taat terhadap ajaran pandangan hidup bangsa. Pancasila menjadi pedoman masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan. Saling mencintai sesama manusia. Udah? Ya, silakan duduk lagi. Terima kasih. Yang selanjutnya kelompok ini coba. Udah belum? Belum. Coba kelompok ini. Seadanya aja. Seberesnya aja. Silakan. Sok, sama siapa? Yuk, silakan. Jalan-jalan. Ah, mana jalan situ aja. Oke. Oke, dibacakan. Ini ada yang beda nih. Coba. Nah, di sini. Kenapa celananya warna coklat? Hah? Dicuci, Pak. Dicuci. Gak apa-apa lah. Nanti lain kali maka harus sesuai ya. Kalau lagi batik berarti ininya temennya ke bawah seperti ini. Oke, dibacakan. Sebutkan nama dan kelompok 3. Yuk, jangan malu-malu. Silakan. Perkenalkan, nama saya. Muhammad Istighfar. Kelompok 3. Silakan dibacakan. Pancasila adalah dasar negara Indonesia atau dasar dalam kehidupan. Pengaturan undang-undang di Indonesia harus berdasarkan Pancasila hingga menjadi sumber hukum negara. Lanjut ya. Saya berusaha melaksanakan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Saya mencoba untuk taat dengan semua orang tanpa membeda-bedakan masalah dengan bermusyawarah. Selanjutnya. Pandangan hidup bangsa. Pancasila menjadi pedoman hidup masyarakat sehari-hari dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Masih ada? Saya mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dalam sehari-hari. Sudah selesai? Oke, terima kasih. Silahkan duduk lagi. Selanjutnya, kelompok 2. Selesainya aja. Ya. Yo. Silakan. Perkenalkan nama dan sebutkan kelompok 2. Suaranya yang keras. Sebelah sini. Iya, boleh. Lanjut. Di kelompok? Iya, kelompok 2. Silakan dibacakan. Tidak boleh dengarkan temannya, tidak boleh berantem. Udah beres? Iya, terima kasih. Silahkan duduk lagi. Terima kasih atas jawaban hasil diskusi dari masing-masing kelompok ya. Jawabannya bagus-bagus. Nah, tadi jangan bercanda ya ketika belajar, serius ya. Karena tadi juga ada perundungan. Ketika kita ke teman itu masuk ke perundungan, tidak boleh ya. Itunya nama-nama kelompoknya sudah diisi?
Mudah, boleh. Di sini silakan dikumpulkan. Dikumpulkan dulu, nanti Bapak ambil. Silakan dikumpulkan. Udah? Coba mana? Ambil. Stop. Ambil, Jang. Oke. Ini hasil daripada diskusi. Nah, tadi di sini kan ada apa namanya? Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Fungsi daripada pemersatu ini kan kita menggunakan bahasa persatuan, ya. Maka diantaranya untuk mempersatukan itu dengan cara kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, kan? Karena kita ada orang Sunda, Jawa, Batak, Aceh, dan yang lainnya. Ketika berbicaranya menggunakan bahasa daerah masing-masing, kita tidak akan bisa komunikasi, ya, dengan lancar. Tapi ketika menggunakan bahasa Indonesia, semua bisa memahami, ya. Terus tadi jangan ada sampai perundungan. Ketika di kelas kita ke teman mengolok-olokkan, ya, mengejek, menakut-nakuti, itu masuk ke bullying. Itu tidak boleh karena itu bertentangan dengan sila Pancasila, ya. Terus kita setiap hari mengamalkan Pancasila. Coba saja pengamalan Pancasila yang pertama, yang biasa kalian lakukan setiap hari. Sila yang pertama itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ini berhubungannya dengan Tuhan. Maka kita pertama ada berdoa, berarti kita berhubungan dengan Tuhan. Atau kita beribadah sesuai agama yang kita anut, ya. Karena kita Muslim, maka kita melaksanakan apa yang diajarkan di dalam pendidikan agama Islam, ya. Terus kedua, apa? Sila yang kedua, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Karena kita manusia, maka kita harus bisa memanusiakan manusia dengan adil dan beradab, ya. Adab itu sopan santun. Ketika kita memberi santunan kepada orang yang membutuhkan, contoh ada yang kemusibahan, ya, ada yang apa? Ada yang kebakaran, kebanjiran, longsor dan sebagainya. Kita memberinya dengan santun, adab, tidak semata-mata kita memberi dilemparkan, itu tidak boleh. Kita harus beradab, ya. Yang ketiga, persatuan Indonesia, ya. Kita ini harus bersatu, ya. Jangankan yang berbeda-beda, yang beragam seperti bangsa Indonesia, yang sama pun harus bersatu. Apalagi kita berbeda, ya. Agamanya berbeda, bahasanya berbeda, ya. Budaya berbeda, bicara orang Aceh dengan orang Sunda itu berbeda, ya. Maka kita harus bersatu. Tadi diantaranya kita berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kita itu kan suka bermusyawarah. Ketika bermusyawarah, kita tidak boleh memaksakan kehendak diri kita
Tapi kita harus menghormati hasil keputusan bersama, ya. Misalkan, saya ini tidak setuju dengan hasil musyawarah, pergi. Tidak boleh seperti itu, ya. Kita itu harus bisa legowo, ya. Karena keputusan itu hasil kebersamaan, ya. Dulu juga zaman siapa? Zaman sahabat Nabi, ketika Nabi setelah tiada, maka untuk menentukan pemimpin itu dengan cara bermusyawarah, tidak menunjuk, ini kaum Quraisy, ini kaum apa, gitu kan? Tidak. Jadi kita bermusyawarah berdasarkan suara terbanyak. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Nah, di sini dilambangkan dengan apa sila yang kelima ini? Padi dan kapas, ya, menandakan ini sejahtera, ya, karena ada padi dan kapas. Karena kita suka makan nasi. Nasi asalnya dari beras, ya. Nasi itu asalnya dari beras. Beras asalnya dari padi, ya. Walaupun kita tidak pernah makan padi, tapi kita pernah makan nasi, ya, karena nasi itu asal muasalnya dari beras, dari padi, ya. Itu. Nah, itu. Terus kapas, maaf, ya, kapas. Ini kita memakai pakaian. Pakaian itu bahan-bahannya dari sana, ya. Dari kapas yang diolah lagi akhirnya menjadi benang dan bisa menjadi kain. Setelah jadi kain, dijahit, jadilah baju, jadilah celana, jadilah kerudung. Itu ini melambangkan kesejahteraan, ya. Oke. Sekarang kita apa lagi? Coba ice breaking lagi. Berdiri dulu semua. Coba Mas tak. Mas tak. Bapak hitung 1, 2, 3. Setelah 3 kalian semua langsung bersuara. 1, 2, 3. Sampai lupa. Tidak apa-apa. Coba sekali lagi sambil mengingat-ingat. Yuk. 1, 2, 3. Tak diputar-putar. Oke, mau sekali lagi? Mau? Udah, silakan duduk kembali. Oh ya, jadi kenapa ada ice breaking? Supaya kalian tidak ngantuk, tidak jenuh. Ya, itu salah satunya diadakan ice breaking, ya. Oke. Silakan kalian tulis sekarang di buku kalian. Ini ada pertanyaan dan harus kalian jawab. Silakan. Ya. Jadi Bapak diktekan soalnya, kalian langsung ditulis. Yang pertama, udah siap? Ya. Yang pertama, coba tuliskan contoh perilaku sesuai dengan
sila yang pertama. Sila yang pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalian tuliskan contoh perilaku yang sesuai dengan sila yang pertama. Silahkan langsung ditulis. Udah belum? Yang kedua, kalau sudah. Yang kedua, coba tuliskan contoh perilaku yang sesuai dengan sila Persatuan Indonesia. Tulis sesuai yang kalian ingat, yang ada di benak kalian. Silakan. Kalau sudah dikumpulkan, nanti Bapak ambil. Nanti Bapak ambil bukunya saja. Udah? Jangan lupa dikasih nama. Udah? Boleh. Yo, yang sudah bisa dikumpulkan, Sebisa kalian. Ini tugas masing-masing ya, tugas mandiri ya, tidak kelompok. Udah beres, nanti bisa dikumpulkan. Boleh, silakan. Kalau belum selesai, boleh diselesaikan dulu.
Udah? Kalau sudah dikumpulkan di meja paling sini ya, masing-masing kelompoknya. Ini di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah situ, kelompok 3 di sebelah sini. Kalau yang belum selesai, silakan diselesaikan dulu. Udah? Boleh. Yo, yang sudah di sini aja. Sambil menunggu ya. Sambil menunggu yang lain. Coba kelompok kaya udah. Nah, sambil menunggu. Udah di sini. Sambil menunggu sok kue. Sini. Iya. Semuanya ini. Sudah semuanya? Oh, tinggal Naila ya, belum. Sambil menunggu.
Tinggal Naila. Udah. Boleh dibagikan. Dibagikan. Nah, di sini Bapak mau nanya ya sama kalian tentang pembelajaran hari ini. Nanti gini, kalau misalkan menurut kalian itu menyenangkan, maka tangannya hore, seperti hore ya. Kalau menyenangkan, kalau misalkan ngantuk, kalau ngantuk, nah kasih tanda gini ya. Kenapa? Kalau misalkan ngantuk, kasih tanda gini aja, ya. Kalau misalkan tidak menyenangkan, kalian boleh cemberut. Gimana cemberut? Itu ya. Siap? Siap. Oke. Bagaimana pembelajarannya hari ini, menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Coba yang menyenangkan siapa aja? Oke. Kalau menyenangkan nih tangannya ke sini. Apakah ada yang ngantuk? Kalau ada yang ngantuk? Nah. Ya. Oke, terima kasih kalau emang menyenangkan. Ya. Nah, sekarang sebelum menutup pembelajaran hari ini ya. Jadi nanti kalian seperti biasa, kalau kita mau mengakhiri ya semua pekerjaan, maka harus diakhiri juga dengan doa ya. Pertama, pas awalan kita berdoa dan menutup pun dengan doa. Itu ya. Doanya hafal? Takutnya tidak hafal, lupa lagi. Karena itu mah di kelas 1, kelas 6 lupa. Nah, itu kan tidak boleh seperti itu ya. Oke, ya. Sebelum menutup, coba berdiri lagi. Tangannya dikeataskan. Nah, apakah tangannya pegal? Coba gini. Ini untuk melenturkan, takutnya tadi setelah menulis itu pegal ya. Coba sekarang ke bawah. Di bawah, tangannya di bawah. Gini. Direntangkan, masih gini juga. Sekarang ke depan. Oke. Diputar, coba diputar. Ke belakang ya. Sekarang diputar sebaliknya ke depan. Oke. Ke pinggir. Oke. Gimana? Enak? Kakinya. Takut pegal. Nah. Sebelah lagi. Oke. Kalau dirasa sudah sedikit enak, silahkan duduk kembali dengan rapi. Sambil mengingatkan kembali ya. Tadi pendidikan Pancasila. Apakah di negara lain ada Pancasila? Tidak.
Kenapa tidak? Karena hanya ada di Indonesia. Ada yang lain? Pancasila. Karena berbeda presiden. Ya. Karena Pancasila lahir di Indonesia. Ya. Kebetulan bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen atau bermacam-macam. Jadi para pendiri bangsa Indonesia untuk mempersatukan dengan cara membuat dasar negara atau dasar pemikiran negara, yaitu lahirlah Pancasila. Karena Pancasila merupakan sumber daripada sumber hukum, ya. Jadi semua hukum yang ada di Indonesia, baik yang sifatnya di pusat, daerah, itu harus mengacu kepada Pancasila, ya. Karena Pancasila merupakan sumber daripada sumber hukum yang ada di Indonesia. Itu ya. Sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia, ya. Ini di lambang Pancasila ada semboyan apa? Nah, Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang tahu artinya Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika, ya. Bhinneka itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Betul, ya. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu tercermin dulu dalam kitab apa? Barusan? Hah? Tadi kitab apa tadi? Kitab Suta Soma, ya. Yang ditulis oleh Empu Tular, ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu, ya. Karena ada beda agamanya, beda bahasanya, itu kan? Beda budayanya tetapi tetap satu, yaitu Indonesia. Makanya di sana simbol, contoh ini simbol sila Pancasila dicengkram oleh burung Garuda, ya. Ini silakan sekarang siap-siap untuk pulang. Boleh tasnya digendong. Tasnya boleh digendong. Oh, silakan digendong. Duduk. Kalau yang sudah menggendong, silahkan duduk. Duduk yang rapi. Duduk yang rapi berarti tangannya seperti apa? Ya, sambil kalian itu, Bapak mau ngambil ini dulu. Maaf, bukunya. Coba silakan untuk memimpin doa. Boleh sama siapa?
Boleh ya. Untuk berarti semua sebelum berdoa disiapkan terlebih dahulu dan berdoanya di dalam hati. Setelah nanti selesai berdoa, kalian bersalaman mengantri. Diambil dari kelompok ini dulu ya. Sini. Setelah selesai sampai pojok, langsung dilanjut ke sini, langsung ke sini, langsung ke sini. Yuk, untuk memimpin doa, silakan. Teman-teman sebelum kita kurang muridnya berdoa dulu di dalam hati mulai. Selesai. Siap memberi salam kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa saja ilmu yang sudah disampaikan dapat kalian simak dengan baik dan semua menjadi ilmu yang bermanfaat. Silakan kalian boleh sekarang bersalaman dengan Bapak mengantri dari ujung sini. Bapak silakan. Mengantri. Mengantar buru-buru. Nanti jatuh. Silakan. Jadi,